Masih di rooftop mansion Lincoln yang begitu luas, bisa memuat sebuah helikopter di sana. Seperti yang terlihat sekarang, sebuah helikopter mendarat dengan mulus di rooftop mansion mewah milik Lincoln. Sebuah helikopter milik Lukas pribadi. Pria itu kini sedang menggendong seorang wanita cantik yang tidak sadarkan diri. Lukas berencana akan membawa Kim jauh dari kota Paris. Ia akan membuat Kim menjadi miliknya. Lukas akan membawa Kim ke pulau pribadi yang sangat terpencil. Ia akan membuat Kim kehilangan semua ingatannya tentang dirinya sendiri, hingga hanya dirinya lah seorang yang ada di ingatan Kim. Pergilah sebelum ada yang mereka kesini, ujar wanita yang berada bersama Lukas. Terima kasih Laura, atas rencana dan bantuan, ucap Lukas dengan senyum tipisnya. Tapi semua tidak gratis Tuan Lukas, sahut Laura. Apa yang kau inginkan? Lukas mengamati wajah Laura tajam. Semua yang dimiliki keluarga Lincoln, jawab Laura. Maka malam ini akan menjadi milikmu. Benarkah Tuan Lukas? Aku akan mengurus semuanya. Baiklah, senang bekerja sama dengan Anda, Tuan. Lukas kini melangkah ke arah helikopter miliknya. Di sana sudah ada 2 orang, CEO pilot yang akan membawa Lukas menjauh dari kota Paris. Lukas yang sudah siap untuk naik dan dibantu oleh satu kopilot terkejut. Tiba-tiba saja kopilot yang berada di balik kemudi helikopter terkapar dengan darah mengucur di kepalanya. Dor. Suara tembakan itu pun menyerang Lukas dan kedua pilot tadi sudah merenggang nyawa dengan masing-masing mendapatkan peluru di kepala mereka. Sial. Erang Lukas yang berlindung di balik bodi helikopter miliknya. Lukas menatap wajah Kim yang masih tidak sadarkan diri. Ia sudah bertekad akan membawa Kim pergi jauh dari sini, dan ia pun memberanikan diri untuk membawa helikopternya sendiri. Lukas mengamati keadaan sekitar. Ia pun keluar dari persembunyian dengan Kim yang masih berada di gendongannya. Lukas bergerak dengan sangat berhati-hati. Dengan susah payah pria itu membuka pintu helikopter tersebut, tapi lagi-lagi sebuah peluru menyerangnya. Dor. Lukas memekik satu peluru dari timah panas mengenai punggungnya, tapi pria ini masih berusaha menahan tubuh Kim agar tetap berada di gendongannya. Dor. Sekali lagi sebuah peluru menembus kaki panjang Lukas, membuat ia menyerah dan jatuh ke lantai rooftop bersama Kim. Kim terguling jauh dari Lukas. Pria itu pun berusaha menahan rasa sakit dan mencoba merangkak untuk mendekati Kim. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi, Kimbi, bisik Lukas yang kini berusaha bangkit dengan menahan rasa sakit pada kaki dan punggungnya. Aku bersumpah akan membawamu jauh dari sini, monolog Lukas. Ia kini kembali berani untuk menggendong Kim yang membawa pergi secepatnya dari sini. Buk, sebuah tendangan mengenai lengan Lukas yang siap menggendong Kim kembali. Jangan menyentuh istriku, brengsek, teriak Arthur geram. Kimbi, bangunlah. Kimbi, bangunlah, ini kakak. Lari membawa sang adik menjauh dari jangkauan Lukas. Brengsek, berani-beraninya kau menyentuh istriku, keparat, amuk Arthur. Haha. Lukas terdengar terkekeh mendengar ucapan Arthur. Asal kau tahu dia adalah milikku, ujar Lukas pelan. Kimbi hanya milikku dan selamanya menjadi milikku. Sialan, jangan menyebut nama istriku dengan mulut kotormu itu, teriak Arthur dengan mimik wajah sudah berubah merah padam. Kimbi hanya milik Lukas Maurer, ujar Lukas dengan tersenyum licik. Arthur yang tidak tahan dengan perkataan Lukas langsung menyerang pria jelek di depannya. Pria yang sudah berani menyentuh istrinya. Pria yang sudah berani ingin membawa kabur istri cantik miliknya. Arthur mendekati Lukas yang sedang tertatih untuk bangkit, tapi suami Kim itu menendang punggung Lukas dari belakang hingga membuat Lukas terjungkal kembali. Aku akan menghabisimu malam ini, sialan. Aku tidak akan memaafkan orang yang sudah menyentuh istriku, geram Arthur. Terdengar kekayaan Lukas yang sangat mengerikan, yang bisa membuat orang akan bergedik takut, tapi Arthur tidak terpengaruh sedikit pun karena dirinya juga seorang pria berdarah dingin. Kimbi, sudah menjadi milikku sejak dulu. Aku sudah menyentuhnya lebih dulu dan mengambil sesuatu berharga darinya, ungkap Lukas yang mencoba membuat Arthur lengah. Brengsek. Arthur yang tidak terpengaruh dan tidak percaya akan ucapan Lukas
Ia hanya tidak bisa membayangkan wanitanya menjadi korban pelecehan pria gila ini. Buk, Arthur kembali melayangkan kakinya ke perut Lukas, tapi pria bengis itu bisa menghindar dengan menggulingkan tubuhnya ke arah samping. Lukas yang tidak mau tinggal diam, ia pun menyerang Arthur dari arah bawah, melayangkan kakinya ke atas dan mengenai perut keras Arthur. Sial, umpat Arthur sambil mengusap perutnya. Lukas kini bangkit dan memegang sebuah benda yang sangat berkilau di bawah sinar bulan. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan Kimby, tantang Lukas dengan seringnya liciknya. Kau? Jenny yang ingin menyusul Kim dan yang lainnya terkejut melihat Laura berada di mansion Lincoln. Kakak Laura? Kini Lucy yang berseru, yang juga merasa heran kenapa Laura ada di sini. Sedangkan Nathan hanya diam sambil memainkan rambut Jenny yang diikat tinggi menyerupai ekor kuda. Sedang apa kau di sini? Jenny menukik alisnya dan memindai Laura dengan lekat. Begitu juga dengan Lucy yang memicingkan maniknya ke arah Laura. Bukan urusan kalian, saut Laura dengan wajah datar. Menyingkirlah, ujar Laura sambil mendorong pundak Jenny kasar membuat tubuh Jenny mundur ke belakang. Untung ada Nathan yang menahan tubuh mungil kekasihnya. Kakak Laura, panggil Lucy dan mencekal tangan yang dipenuhi tato itu. Lepaskan, Laura menyentakkan tangan Lucy dengan kasar. Aku cuma bertanya kakak Laura kenapa di sini? Bukan urusanmu. Lucy menjauhlah. Hei, tunggu dulu. Kau tidak akan semudah itu lepas dari wanita licik. Jenny mencekal pergelangan tangan Laura dengan kuat membuat Laura meringis. Sakit jalang? Hardik Laura. Apa yang kau lakukan pada Kim? Ujar Jenny dingin. Apa yang kulakukan bukan urusanmu, ketus Laura. Berarti kau akan mati di tanganku, bisik Jenny. Cak, coba saja kalau kau bisa. Tantang Laura dengan tersenyum remeh. Dengan senang hati Nona Laura, cih, Laura berdecih sinis. Diam-diam, Laura mengeluarkan sebuah belati di dalam saku celananya dengan senyum penuh arti. Laura mencoba melukai Jenny. Jenny yang peka dengan keadaan bahaya refleks menghindar meskipun ia mendapatkan luka goresan di lehernya. Baby, Nathan bereaksi, ia memeriksa luka sang bidadari berkacamata miliknya. Kau terluka, baby? Pekik Nathan. Berlebihan, saut Jenny dan mendorong pelan kening Nathan. Aku khawatir, baby. Cih, baby. Diamlah, aku ingin memberi wanita ini perhitungan. Hati-hati, baby. Kakak, Laura apa yang kau lakukan? Pekik Lucy. Menyingkirlah Lucy sialan. Ah, teriak Lucy ketika Laura mendorong tubuh mungil Lucy dengan sangat kasar. Cih, Laura hanya menatap sinis ke arah Lucy dan kembali melangkahkan kakinya ke arah tangga. Tapi langkahnya terjeda saat sebuah tamparan keras mendarat mulus di pipinya. Sebuah tamparan keras membuat kedua pipinya memanas. Dasar jalang, amuk Laura yang tidak terima dengan tamparan yang diberikan Jenny. Plak, sekali lagi Jenny memberikan tamparan yang lebih keras. Tamparan yang menyerupai pukulan di wajah. Laura mengusap sudut bibirnya dengan tatapan yang menghunus kepada Kim. Kau, bentak Laura. Cak banyak bicara, pungkas Jenny. Dor, tanpa membuang waktu lama Jenny memberikan sebuah salam perpisahan untuk Laura. Cak lemah, kakak membunuhnya, pekik Lucy. Dia memang layak mendapatkannya, jawab Jenny dingin. Kau sangat mengerikan Nona Jenny. Cih, enak saja ingin menyentuh menantuku. Haruka, iya nyonya besar. Awasi mereka, aku ingin menyusul anak dan menantuku. Baik nyonya. Nyonya Gabriela yang sejak tadi memantau dari jauh keadaan di dalam mansion Lincoln dan memantau keadaan para anak-anaknya. Nyonya Gabriela geram saat menemukan menantunya dalam keadaan tidak sadar dalam gendongan Lukas. Nyonya bertambah geram ketika Lukas ingin membawa menantunya menaiki helikopter. Nyonya Gabriela pun menyiapkan sebuah tembakan terbaik untuk memberikan salam perkenalan kepada Lukas dan juga salam perpisahan. Enak saja mau membawa menantuku, Kim. Langkahi dulu mayatku.